Saat hujan turun, tanah basah, dan tiba-tiba kita semua berhenti sejenak karena ada sesuatu yang muncul tanpa terlihat, tapi terasa begitu dalam. Aroma tanah, wangi yang lembut, hangat, dan entah kenapa membuat kita merasa pulang. Tapi dari mana sebenarnya bau tanah setelah hujan berasal? Tapi bukan dari airnya, bukan dari lumpurnya, tapi dari makhluk kecil yang hidup di dalam tanah. Mereka bukan artis, bukan superhero, tapi mereka punya nama keren, Actinobacteria. Mikroba mungil ini di saat tanah kering membentuk spora untuk bertahan. Dan saat hujan pertama datang, spora itu pecah, lalu melepaskan senyawa bernama geosmin. Geosmin ini yang membuat bau khas tanah basah terasa begitu nostalgik. Dan anehnya, hidung manusia super sensitif terhadapnya, bahkan lebih sensitif terhadap geosmin daripada hiu terhadap darah di laut. Jadi setiap kali kamu mencium bau tanah setelah hujan, sebenarnya kamu sedang mencium kerja keras mikroba, bau kehidupan, bau tanah yang masih hidup. Dan kadang bau itu muncul juga saat kamu mencangkul tanah yang dalam, atau saat membuka pot bunga pertama kali, karena mikroba itu selalu ada, menunggu hujan untuk bicara lewat aroma. Dan mungkin itulah cara tanah menyapa kita. Setelah semua yang kita bahas, dari napas tanah, mikroba pertama, jamur mikoriza, serangga bawah tanah, warna, dan kesuburan, tanah menutup ceritanya dengan satu hal yang paling sederhana, paling manusiawi: aroma. Bukan suara, bukan warna, bukan cahaya, tapi bau yang hanya muncul saat hujan pertama jatuh. Bau yang bilang, aku masih di sini, masih hidup, masih bernapas. Dan dengan itu, kita menutup seri Dunia Dalam Tanah. Tapi jangan khawatir, cerita bumi belum selesai. Karena setelah ini, kita akan naik ke permukaan dan menyusuri cerita-cerita lain. Dari mana datangnya batu, bagaimana hutan pertama terbentuk, dan siapa yang menciptakan angin. Subscribe, karena bumi masih menyimpan ribuan cerita yang menunggu kamu untuk menemukannya.